الفاتحة بالقبول تمام كل السول والنيل خير كل المأمول مبرئا عن اللغو والفضول ثم إلى حضرة سيدنا الرسول وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: والمعنى الثاني التفهم لمعنى الكلام. Wal makna sani, dan makna yang kedua, at-tafahumu, memahami, li maknal kalami, bagi makna ucapan. Jadi kalau kita sholat, pertama sudah dibahas hudurul qalbi, hadirnya hati. Syarat yang pertama pernah dibahas, hudurul qalbi, hadirnya hati. Kalau kita sholat, hati kita nggak kemana-mana, nggak mikirin burung, nggak mikirin mancing tadi, nggak pikirin bayar kontrakan segala macam. Hudurul qalbi, hadirnya hati. Sekarang biar khusyuk. Wal makna sani, dan makna yang kedua, at-tafahumu, memahami, li maknal kalami, bagi arti ucapan. Jadi kalau kita sholat tuh apa yang kita baca kudu kita pahami. Alhamdulillah, tadi baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam nasrah lakasrah, itu kudu dipahami. At-tafahumu, memahami, li maknal kalami, bagi arti omongan ucapan. Gak usah tafsirnya dah, terjemahannya aja. Makanya kalau kita baca Quran, lihat terjemahannya. Kapan-kapan nanti dibaca sama imam, oh ya, alam nasrah laka sadrak, artinya kita tahu. Jadi at-tafahumu, memahami, li maknal kalami, bagi arti omongan ucapan. Fa innahu amrun wara'a huduril qalbi, karena sesungguhnya yang demikian itu, amrun adalah satu perkara, waro'a di belakang, huduril qalbi, di belakang hadirnya hati. Karena yang pertama hadir hati, yang kedua memahami arti ucapan. Syarat yang pertama hadirkan hati, nggak kemana-mana. Yang kedua at-tafahumu li maknal kalami, memahami bagi makna ucapan. Fa innahu, karena sesungguhnya yang demikian itu, amrun adalah satu perkara, waro'a di belakang, huduril qalbi, belakang hadirul qalbi. Yang pertama hudurul qalbi, belakangnya yang ini memahami makna kalam. Jadi fa innahu, karena sesungguhnya yang demikian itu, memahami makna kalam, waro'a di belakang, huduril qalbi, di belakang hadirnya hati. Jadi yang pertama hadirnya hati, yang kedua at-tafahumu li maknal kalami. Li'annahu rubbama kanal qalbu hadiran ma'al lafzi dunal makna, karena sesungguhnya rubbama, barangkali, kanal qalbu, bahwasanya hati, hadiran, hatinya hadir, ma'al lafzi, dengan lafadznya, tapi dunal makna, tanpa ada maknanya. Bisa jadi hadir hatinya sama ucapannya tapi tidak dimaknai, asal terlepas saja. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, itu keluar aja tapi tanpa dimaknai, kurang juga. Jadi annahu, karena sesungguhnya, rubbama, barangkali, kanal qalbu, bahwasanya hati itu hadirun, hatinya hadir, ma'al lafzi, dengan ucapan, tapi dunal makna, tanpa memaknai. Fayam bagi sarfud dhihni
ila idraki al-ma'na bidaf'il khawatiri asyagilati wa qat'i mawadiha. Fayam bagi maka seyogianya sepantasnya sorfudhihni mengalihkan pikiran. Kalau sudah begitu, fayam bagi maka seyogianya sorfudhihni memalingkan ingatan otak akal ila kepada idrokil makna, kepada mendapatkan makna. Jadi cepat memalingkan ini untuk bisa mendapatkan makna. Bidaf'il khawatiri dengan menolak bisikan-bisikan asyagilati yang menyibukkan wa qat'i mawadiha dan memutuskan objek-objeknya. Jadi cepat palingkan sarfudzihni, memalingkan, mengalihkan ke ini pikiran ila idrakil makna untuk mendapatkan makna. Bidaf'il khawatiri dengan menolak bisikan-bisikan asyagilati yang menyibukkan wa qat'i mawadiha dan memutuskan objek-objek yang cepat. Arahkan pikiran kita untuk menolak bisikan-bisikan tuh, pikiran segala macam tuh. Lagi sholat isya tadi, ya Allah hujan cucian nggak diangkatin tadi, nah itu buang semuanya. Tadi kepikiran nggak masalah siang tadi minggu pagi, masih ke bawah nggak tadi? Masih ke bawah. Biar gue heran, mancing biasanya narik banyak banget, tumben kagak narik tadi tuh, ke bawah semuanya tuh, buang semuanya tuh. Jadi sarfudzihni ya mendayagunakan akal ila kepada idrokil makna, mendapatkan arti bacaan. Bidaf'il khawatiri dengan menolak bisikan-bisikan asyagilati yang menyibukkan kita dari urusan itu, wa qat'i mawadiyah dan memutuskan objek-objek, putuskan semuanya. Fa innal mawada, karena sesungguhnya objek-objek idza lam tangqati, jikalau belum putus, lam tan sorib belum bisa hilang al khawatiru bisikan-bisikan anha darinya. Karena kalau objek-objeknya belum putus, maka lam tan sorib tidak akan hilang al khawatiru bisikan-bisikan anha darinya. Jadi kalau objek-objeknya belum putus, masih ada di sini, itu lam tan sorib, belum hilang al khawatiru bisikan-bisikan anha darinya. Jadi yang pertama hadirkan hati, yang kedua memaknai ucapan, at-tafahumu li ma'nal kalami, memahami bagi makna apa yang kita baca. Maka beli Quran yang ada terjemahannya, supaya kalau kita baca surah ini arti idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa datari artinya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Minimal artinya. Jangan pergi dari mana-mana. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi. Jangan pikirin diperutugin ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran wa Allah, burung merutugin gajah. Jangan kebayang itu. Cukup artinya saja. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah kirim atas mereka burung ababil. Tuh burung udah. Oh ya Allah kirimkan burung, jangan mikir burung yang lain, galak murai, galak kacer. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu tafahum, memahami. Jadi nanti beli Quran yang ada terjemahannya, kalau nanti baca dalam sholat kita tahu maknanya. Sebab ini at-tafahumu li ma'nal kalami, memahami bagi makna ucapan. Wal mawadu imma zahiratun, dan adapun objek-objek itu yang mengganggu sholat imma zahiratun, ada kalanya perkara yang zahir, yang nampak, yang kelihatan. Wal mawadu, dan sedangkan objek-objek itu imma ada kalanya zahiratun, ada kalanya jelas zahir. Wahia ma yusgilus sam'a, dan yang demikian itu apa-apa yang bisa menyibukkan pendengaran, wal basara, dan penglihatan. Tuh yang objek-objek yang bisa ganggu sholat kita ada kalanya bentuknya zahir. Apa tuh? Ma yusgilus sam'a, yang apa yang bisa menyibukkan pendengaran kita. Kalau lagi sholat, orang nyetel radio terganggu nggak?
Nah, itu tuh yang zahirah. Wahia ma yusgilu sam'a, dan yang demikian itu apa-apa yang menyibukkan pendengaran, wal basara, dan penglihatan. Wa imma batinatun, dan ada kala juga sifatnya batinah. Objek itu bisa jadi sifatnya yang batinah. Tadi yang zahirah yang kelihatan nampak, ada kala yang batinah. Wahia asyaddu, dan yang itu lebih berat lagi. Ya, kalau yang zahirah udah berat, apalagi yang batinah lebih asyaddu, lebih berat lagi. Kaman tasya'abat bihil umumu, sebagaimana orang yang ada bercabang-cabang dengannya al-humumu, minat-minatnya, fi audiyatid dunya, di lembah dunia. Kalau dalam sholat tuh yang lebih berat lagi tuh yang batinah, apa-apa yang ada bercabang-cabang dalam hatinya, al-humumu, minat-minat, fi audiyatid dunya, di lembah-lembah dunia. Pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen kawin lagi, ada nggak? Kemungkinan nggak lagi sholat. Ya tadi mau ke masjid ketemu janda gitu, kepikiran tuh audiyatid dunya, lembah-lembah dunia, wadi-wadi dunia. Itu tuh batinah. Fa innahu la yanhasiru fikruhu, karena sungguhnya yang demikian la yanhasiru, tidak terbatas fikruhu, akalnya, fi fannin wahidin, pada satu segi saja. Walam yugnihi, dan tidak mencukupinya, ghaddul basar, menutup mata. Jadi kalau yang namanya batin, andai kata kita nutup mata juga nggak bisa hilang. Kalau yang kita lihat itu bisa kita nutup mata supaya tidak ganggu sholat kita. Makanya sejadahnya usahakan sejadah yang polos, Mbak. Ya, itu sejadah yang ada gambar-gambar, yang tadi ada masjid, ada pun kelapa. Ini orang siapa yang nanam pun kelapa yang dekat masjid? Ada tadi ya mas sejadahnya. Ada pun kelapanya ya. Ada kan gambar masjid cakep, menaranya, ya Allah ini cakep banget masjid, menaranya 2. Itu tuh yang zahirah, yang mengganggu, yang bisa mengganggu lihat penglihatan. Pendengaran orang nyetel radio tuh lagi sholat, tahu apa ya, yang tukang tahu tuh, tahu bulat digoreng. Lagi sembahyang dengar tahu bulat digoreng dadakan. Kan suka kalau lagi sholat ya, tahu bulat digoreng dadakan, harganya 500, habis makan mati dadakan. Tuh mayus gilus sam'ah, yang bisa menyibukkan pendengaran, wal basara, penglihatan. Makanya usahakan nanti kalau gelar hambalnya yang polos saja, nggak usah ada gambar-gambar, yang ukiran kembang-kembang, jangan. Itu nanti ada dibahas ini. Jadi wal mawadu, dan sedangkan objek-objek itu imma zahiratun, ada kala sifatnya zahir, kelihatan. Apa tuh? Wahia ma yusgilu sam'a, dan yang demikian itu apa-apa yang bisa menyibukkan as-sam'a, pendengaran, wal basara, dan penglihatan. Wa imma batinatun, dan ada kala juga sifatnya batinah. Wahia asyaddu, dan yang demikian itu lebih berat lagi, yang batinah lebih berat lagi. Kaman tasya'abat, sebagaimana orang yang telah bercabang-cabang, bihi, dengannya, al-humumu, minat-minat, keinginan-keinginan, fi audiyatid dunya, di lembah-lembah dunia. Pengen ini, pengen begitu, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Yang lagi mau pemilihan wali kota, kira-kira dalam sholat khusyuk nggak kira-kira? Gue menang apa kagak? Gue menang apa kagak nih? Gitu kan? Audiyatid dunya, di lembah-lembah dunia. Fa innahu la yanhasiru, karena sesungguhnya ia la yanhasiru, tidak terbatas, fikruhu, pikirannya, pasti kemana-mana, fi pannin wahidin, pada satu segi saja, bercabang-cabang, pengen ini, pengen itu. Walam yugnihi, dan tidak mencukupinya, ghaddul basar, memejamkan mata, karena batin meskipun ini dimeremin, kalau ini masih ada bisa nggak hilang, udah merem gitu. Kadang-kadang merem malah tambah inget, ya kan? Merem tambah ingat. Makanya batinnya lebih berat, yang batinah asyaddu, lebih berat lagi. Kalau yang tadi yang sifatnya zahirah, andai kata ada orang nyetel radio suruh matiin kalau mau sholat tuh. Atau yang mengganggu pandangan, sajadahnya diganti yang polos saja, jangan ada gambar-gambar. Ada gambar-gambar masjid. Itu tadi saya sejadah ada pun kelapanya tuh, kanan kere. Ini cakep banget masjid. Iya, itu ada. Itu dia tuh. Iya tuh saya lihat.
Tuh ya, dua lagi kanan kiri. Siapa tahu yang nanem itu? Itu mayusgilul basara, yang bisa menyibukkan penglihatan. Kalau itu masih gampang, itu kita bawa merem juga nggak kelihatan. Tapi kalau yang sibukannya sibuk batin nih, berat, meskipun udah dimerem juga berat, nggak bisa hilang, susah. Walam yugnihil basaru walam yugnihi ghaddul basari, dan tidak mencukupinya memejamkan mata. Li'anna ma waqa'a fil qalbi kafin fil istighali bihi, karena sesungguhnya apa yang ada terjadi fil qalbi di dalam hati, kafin cukuplah fil istighali bihi, bersibuk-sibuk ia dengannya. Karena meskipun sudah dipejamkan mata, kalau di hati masih ada, susah. Wa ilaju dzalika in kana minal mawadil zahirah, wa ilaju, dan mengobati dzalika yang demikian, in kana, jikalau bahwasanya minal mawadil zahirah, daripada objek-objek yang sifatnya zahir. Gimana mengatasinya? Wa ilaju dzalika, dan mengatasi dzalika yang demikian itu, in kana, jikalau bahwasanya minal mawadil zahirah, daripada objek-objek yang zahir, dengan biqat'i ma yusgilu sam'a wal basar, dengan memutuskan ma yusgilu, apa-apa yang menyibukkan pendengaran, wal basar, dan penglihatan. Gimana caranya? Wa huwal qurbu minal kiblah, dan dia dekat daripada kiblat, dekat kiblat. Kalau emang ini deketin dekat tembok sini, al qurbu minal kiblah, dekat daripada kiblat, jangan di situ. Bab kalau di belakang orang nanti ada tulisan juga Jackmania, gambar Bunyamin lagi, pikiran lagi, oh Raja Lenong ini. Sini ada gambar. Nah, dekat al-qurbu minal kiblah, mengatasinya satu, al-qurbu minal kiblah, dekat kepada arah kiblat sini depan, nggak terganggu kita. Jadi kata ulama, wa iladu jalika, dan mengatasi zalika yang demikian itu, baik yang zahir atau batinah, in kana minal mawadil zahirah, jikalau bahwasanya tergolong daripada objek-objek yang zahir, biqat'i, dengan memutuskan ma yusgilu sam'a, apa-apa yang bisa menyibukkan pendengaran, wal basara, dan penglihatan. Gimana? Wa huwal qurbu minal kiblah, dan ia mendekat minal kiblah, daripada kiblat, dekat depan, sop depan. Maka sop depan paling utama, karena kehusuan kita bisa dijaga. Kalau kita udah sop kedua, di depan kita ada orang, bisa jadi orang yang depan kita mengganggu kainnya sobek di sini nih, di bagian pantatnya sobek, kelihatan kita khusyuk nggak kita? Kepikiran apa? Ini mikirin pantat orang, oh, ini orang bayang kagak periksa lagi apa? Makanya al qurbu minal kiblah, dekat kepada kiblat tuh, mengatasinya. Jadi wa iladu jalika, dan mengatasi zalika yang demikian itu, ingkana, jikalau bahwasanya minal mawadil zahirati, daripada objek-objek yang zahir, biqat'i, dengan memutuskan ma yusgilu, apa-apa yang dapat menyibukkan as-sam'a, pendengaran, wal basara, dan penglihatan. Wa huwal qurbu minal kiblati, dan yang demikian itu al qurbu, mendekat, minal kiblati, dari kiblat. Terus yang kedua, wan nadharu ila maudhi'i sujudi, dan melihat ke tempat sujudnya, mata arahkan tempat sujud. Jadi jangan ke sono, arahkan tempat sujud. Yang kedua, jadi yang pertama dekat kepada kiblat, yang kedua wan nadhar, dan memandang ila, kepada maudhi'i sujudi, tempat sujudnya. Jadi mata ke bawah, itu menghadirkan kekhusyuan. Apalagi ingat mati kan, minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum wa ilaiha taratan ukhra. Gimana? Minha khalaqnakum wa fiha, minha khalaqnakum, terus apa lagi ayat? Wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi kalau kita lihat ke tanah itu ingat mati kita. Yang kedua, wan nadharu, dan memandang ila maudhi'i sujudi, ke tempat sujudnya. Wal ihtirazu, dan menjaga, yang ketiga, fis sholati, di dalam salat, minal mawadhi'il mangkusati, dari tempat-tempat yang ada mangkusah, lukisan, tempat-tempat yang berlukis. Makanya ulama-ulama khilafiyah, termasuk nulis-nulis ayat tuh khilafiyah, nggak semuanya sepakat tuh. Makanya ada masjid model kita bersini, ini ngikut pendapat ulama yang memang tidak setuju dengan ayat-ayat ya, itu Imam Nawawi bahas
Jadi termasuk juga ada dimakruhkan menulis dinding-dinding dengan ayat-ayat. Jadi polosin kayak gini. Andai kata nanti ada ayat, orang gak kepikiran ayat nih, tulisannya apa, cakep banget ini. Masjid gua belum ada tulisannya nih. Sampai mikirin berapa biayanya nih, kan begitu ya? Ya makanya kalau polos-polos saja. Jadi yang ketiga wal ihtirazu, dan menghindari fis sholati di dalam sholat minal mawadi'i dari tempat-tempat al mangkusati yang berlukisan, mangkusah. Jadi tiga, yang pertama biqat'i ma yusgilu sam'a wal basara, dengan memutuskan apa yang bisa menyibukkan pendengaran dan penglihatan. Yang pertama wa huwal qurbu minal kiblah, dekat kepada kiblah. Yang kedua wan nadharu, dan memandang ila maudhi'i sujudihi, ke tempat sujudnya. Yang ketiga wal ihtirazu, dan menghindar fis salati di dalam salat minal mawadhi'i, dari tempat-tempat al mangkusati yang berlukisan. Tiga jadinya mengatasinya. Ilaj itu mengatasi. Wa alla yatruka indahu ma yusgilu hissahu, dan jangan ia meninggalkan indahu pada dirinya ma yusgilu, apa-apa yang bisa menyibukkan hissahu, indranya. Jangan meninggalkan di sisinya apa-apa yang bisa menyibukkan indranya. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma shallat, tatkala beliau salat, fi anbijaniyatin laha, pada tempat-tempat laha yang ada memiliki a'lamun, bendera-bendera, naza'aha, beliau mencopotnya. Nabi pernah sholat pada satu tempat di mana ada bendera-bendera. Naza'aha, kemudian beliau mencabutnya. Wa qala, dan beliau berkata, innaha alhatni, sesungguhnya yang demikian itu alhatni, telah membuat aku lalai anifan tadi, an sholati, daripada sholatku. Sampai Nabi cabut tuh, ada bendera-bendera cabut, tadi bikin lalai aku dalam sholatku. Jadi tempat-tempat yang kira-kira mengganggu kita khusyuk, buang-buangin supaya tidak mengganggu kehusuan kita. Allah yatruka, jangan ia meninggalkan indahu pada dirinya ma yusgilu hissahu, apa-apa yang bisa menyibukkan hissahu, indranya. Suka naruh golok tuh ya, golok taruh dulu, pokoknya semua yang ada di badan kita copotin, taruh dulu situ. Kalau lagi masih naruh golok, naruh pistol, lagi duduk tawarruk, ganggu juga kan, copotin semuanya. Jadi wa alla yatruka, dan jangan ia meninggalkan indahu di sisinya ma yusgilu hissahu, apa-apa yang bisa menyibukkan hissahu, indranya. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma tatkala sholat, beliau salat fi anbijaniyatin laha a'lamun, pada tempat-tempat yang ada memiliki bendera-bendera, naza'aha, beliau mencabutnya. Wa qala, dan beliau berkata, innaha, sesungguhnya yang demikian itu alhatni anifan, telah membuat lalai aku tadi an sholati, daripada sholatku. Jadi sampai membuat Nabi lalai daripada sholatnya karena ada bendera-bendera, cabut semuanya. Alhamdulillah masjid kita nih nggak banyak ornamennya. Kalau orang Protestan tuh sama juga nggak demen ornamen. Makanya gereja-gereja Katolik tuh, gereja-gereja Katolik banyak ornamen, ada patung-patung. Kalau orang Protestan tuh salibnya nggak ada patungnya. Coba perhatiin deh. Ya, kalau gereja Katolik ada patung Yesusnya tuh di salibnya. Kalau orang Protestan tuh nggak mau, dia nggak senang ornamen-ornamen. Jadi gerejanya tuh bersih. Beda dengan Katolik. Ya, masjid-masjid kita juga banyak ornamen, tulisan-tulisan segala macam. Termasuk jam dinding juga kalau berbunyi teng teng tuh kayak gitu. Ganggu juga. Pokoknya diusahakan bersih daripada apa-apa yang bisa menyibukkan kita dari ingat sholat kita. Makanya kata Nabi, ilbasu siyabal abyad, pakai oleh kalian baju yang warnanya putih. Sunnah nih sholat pakai baju putih supaya menghusukkan kita dan menghusukkan orang kalau ada di belakang kita. Ya, kalau kita pakai baju nih, pakai kaos tulisannya Golkar atau PDIP, ya yang di belakang kita, buat enak banget ini kan begitu ya. Ya, usail basu siyabal abyad, pakai baju yang warnanya putih. Ini termasuk adab-adab kalau kita
supaya pikiran kita tidak terganggu sama yang batinah dan zahirah. Batinah dan zahirah. Kalau sholatnya sah selama tidak batal, cuma kan untuk angka 10 kan susah meraih. Kalau sekedar sah sah udah cukup, tapi sempurnanya kan kita butuh sempurna, butuh kesempurnaan dalam sholat, khusyuknya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka yang pertama tuh hudurul qalbi, menghadirkan hadirnya hati. Yang kedua at-tafahumu, memahami limaknal kalami, bagi arti ucapan. Jadi nanti kalau baca Quran cari terjemahnya. Kalau nanti ada surah juz amma, kita lihat terjemahan tuh. Banyak idza jaa nasrullahi wa inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar wal asri. Kita lihat ada terjemahan supaya nanti kebawa dalam salat. Sekarang wa in kana minal mawadil batinati, jikalau bahwasanya tergolong objek-objek yang batinah. Kalau tadi objek-objek yang zahirah seperti bendera Nabi cabut tuh, itu yang mawad al-zahirah. Ilahnya gampang 3. Al-qurbu minal kiblah, dekat kepada kiblat. Yang kedua an-nadharu, memandang ila maudhi'i sujudi, ke arah tempat sujudnya. Jadi ke bawah aja. Yang ketiga wal ihtirazu, dan menghindari di dalam salat minal mawadhi'il mangkusati, daripada tempat mangkusah yang berlukisan. Mangkusah itu yang berlukisan, bergambar. Terus jangan meninggalkan pada dirinya ma yusgilu hissahu, apa-apa yang bisa menyibukkan indranya. Termasuk cincin juga, kalau copotin juga dah. Bisa juga lagi sholat Allahu Akbar, dia lihat cincinnya. Tadi gue beli di Robening ya, kan gitu. Bisa nggak? Segala macam tuh. Cincinnya diliatin, Allah diliatin. Kadang-kadang ada yang suka main-mainin cincin juga dalam sholat gini-gini. Dia main-mainin cincinnya gitu. Di cincin. Tadi gue beli di Robening ya tadi. Gue beli Robening tadi 5 juta kan. Usahakan nih jangan meninggalkan pada dirinya apa-apa yang bisa menyibukkan dirinya dari mengingat sholat. Apa aja dah, lepasin aja semuanya. Sekarang wa in kana minal mawadil batinati, dan jikalau bahwasanya tergolong dari objek-objek yang batinah, bukan yang zahirah, fatariqu ilajihi, maka jalan mengatasinya ayyarud dan nafsa, bahwasanya ia menolak nafsu qahron, secara paksa. Ayyarud dan nafsa, ia menolak nafsunya qahron, secara paksa, ila ma yaqra'u, kepada apa yang ia baca fi shalah. Dia tolak tuh nafsunya qahron, dengan paksa, ila ma yaqra'u fi shalah, kepada apa yang ia baca di dalam salat. Dia tolak nafsunya dan ia paksa untuk bisa memahami apa yang dia baca dalam salat. Ayyarud dan nafsa, ia menolak nafsu qahron, dengan paksa, ila kepada ma yaqra'u, apa yang ia baca fi shalah, paksa untuk bisa memahami apa yang dia baca dalam salat. Wa yusgiluha, dan apa yang menyibukkan dirinya, an ghairihi, dari yang selain itu. Paksa semuanya apa yang menyibukkan dirinya, an ghairihi, dari yang selain itu. Wa yasta'iddu lidzalika, dan ia bersiap-siap lidzalika, bagi yang demikian itu, qabla duhul, sebelum masuk fi shalat, dalam salat. Jadi sebelum masuk dalam salat udah siap-siap, buang semuanya tuh. Bahkan dari tempat wudu. Kalau kita sudah wudu, udah rapi wudu, ada doanya, Allah maj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, sudah bertaubat dari dosa dan sudah bersuci dari kotoran yang sifatnya zahir. Masuk masjid udah dituntun tuh, apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Itu udah bersiap-siap tuh. Wa yasta'iddu, dan ia bersiap-siap lidzalika, bagi yang demikian itu, qabla duhuli, sebelum masuk fi shalat. Jadi sebetulnya khusyuknya bukan dalam salat, sebelum salat sudah masuk sudah masuk tuh. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik birahmatik. Tahiyatul masjid, nunggu-nunggu salat baca Quran atau zikir. Jangan nunggu-nunggu salat dia duduk di pojokan ngomongin. Wah, gue kalau urusan gol nih gimana, itu nanti sholat ke bawah. Jadi khusyuk itu sebenarnya bukan fi shalah, qabla dukhuli fi shalah. Wa yasta'iddu, dan ia bersiap-siap lidzalika, bagi yang demikian itu,
qabla duhuli, sebelum masuk fis salati, di dalam salat. Bi ayyaqdiya asghalahu, dengan bahwasanya ia tunaikan kesibukan-kesibukannya, penuhi dulu kesibukan-kesibukan sebelum salat supaya jangan ke bawah. Kalau kerjaan belum rapi, rapiin dulu sebelum masuk salat, sebelum nanti kalau kita sudah salat nanti udah nggak bawa lagi kesibukan itu. Bi ayyaqdiya, bahwasanya ia menunaikan asghalahu, kesibukan-kesibukannya, wa yajtahida, dan ia bersungguh-sungguh fi tabrigi, di dalam mengosongkan qalbihi, bersungguh-sungguh dalam mengosongkan hatinya. Jadi kerjaan yang belum selesai, selesaikan dulu supaya jangan bawa ke dalam salat, dan bersungguh-sungguh fi tabrigi qalbihi, di dalam mengosongkan qalbihi, hatinya. Wa yujaddida, dan ia memperbaharui ala nafsihi, atas dirinya, dzikral akhirah, mengingat akhirat. Itu sebelum salat ingat akhirat. Itu membawa kita pada khusyuan. Wa yujaddida, dan ia memperbaharui ala nafsihi, atas dirinya apa? Dzikral akhirah, mengingat akhirat. Bisa jadi kita lupa akhirat, maka sebelum masuk kita ingat akhirat. Wa khataral qiyami baina yadayhi, dan pentingnya berdiri di hadapan Allah. Sebelum kita sholat, kita mau berdiri di hadapan siapa? Ya Allah, akan berdiri di hadapan Allah. Itu akan menuntun kita kepada kekhusyuan. Makanya sudah alhamdulillah dibimbing, Allah maftahli abwaaba rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahim. Sudah dibimbing kita. Sudah, buang, kosongkan hati, dan bersungguh-sungguh di dalam memperbaharui ingat wa yujaddidu dzikral akhirah. Bisa jadi kan seharian lupa akhirat. Ya kan, seharian lupa akhirat enggak? Lupa akhirat. Maka kalau kita mau salat, kita perlu ingat akhirat. Ya Allah, andai kata mati ini, masya Allah, gimana akhirat, gimana. Saya kemarin masuk CT scan, yang alat masuk tuh ya, untuk cek otak. Kan begitu tuh, berlobang tuh, ya kan, masuk tuh, ya Allah, ditutup kita, ya Allah, gimana gue di kuburan ini. Itu kalau kita masuk CT scan kan ada tuh alat tuh ya, masuk ke dalam, semuanya badan kita masuk. Saya ingat, ya Allah, gimana gue di liang lahat ini, tutup kayak begini kali, sendiri kita. Datang malaikat, ditanya dah, ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, gitu ya, wa man nabiyuka wa ma kitabuka, segala macam. Maka perbaharui wa yujaddidu dzikral akhirah, dan memperbaharui ala nafsihi, atas dirinya sendiri, dzikral akhirah, ingat akhirat pertama. Yang kedua, wa khataral qiyami, dan pentingnya berdiri baina yadayhi, di hadapan Allah Subhanahu azza wa jalla. Wa huwa mana? Wa haulil muttali, dan rasa takut al muttali, pada Allah yang bisa melihat, muttali yang menelaah kita. Wa haulal muttali, dan takut, haul takut, wa haulal muttali, dan takut kepada Allah yang menelaah kita. Fa illam taskunil afkaru bidzalika, maka jikalau belum tenang pikiran bidzalika, dengan itu belum tenang juga tuh, belum hilang juga. Fal ya'lam, maka hendaklah ia mengetahui, annahu, sesungguhnya, innama, bahwasanya, yatafakkaru, ia berfikir, fima ahammahu, pada apa-apa yang ia meminatinya, wastahahu, dan apa-apa yang ia menginginkannya. Fal yatruk tilkas syahawati, dan hendaklah ia meninggalkan keinginan-keinginan itu, wal yaqta, dan hendaklah ia memutuskan tilkal alaika, hubungan kaitan-kaitan itu. Kalau juga udah nginget akhirat, udah, terus pentingnya berdiri di hadapan Allah. Fa illam taskunil afkaru, maka jikalau belum tenang pikiran, bidzalika, dengan itu, udah begitu pikiran belum tenang juga. Fal ya'lam, maka hendaklah ia mengetahui, annahu, bahwasanya, innama, annahu, sesungguhnya ia, innama, bahwasanya, yatafakkaru, memikirkan, sedang memikirkan, fima ahammahu, pada apa-apa yang ia meminatinya, wasahahu, dan apa-apa yang ia menginginkan. Berarti dia masih memikirkan apa yang ia minati dan apa yang inginkan. Fal yatruk tilkas syahawati, maka hendaklah ia meninggalkan keinginan-keinginan itu, wal yaqta, dan hendaklah ia memutuskan tilkal alaika, kaitan-kaitannya, putusin semuanya, hilangin. Kalau masih ada keinginan dan minat, kan bisa jadi mau sholat masih ada keinginan dan minat, putusin itu semuanya. Ini ulama mengajarkan kita untuk
bisa memaknai ibadah kita. Jadi hudurul qalbi, hadirnya hati. Yang kedua at-tafahumu, memahami limaknal kalami, bagi arti ucapan yang kita baca. Selama ini kan kita belum memahami apa yang kita baca. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lillahi. Sebenarnya bukan wajah, kata Imam Ghazali, inni wajjahtu qalbi. Jadi inni wajjahtu wajhiya sebenarnya bukan wajah ini. Inni wajjahtu qalbi, sesungguhnya aku menghadapkan hatiku. Karena bisa jadi wajahnya ke sono, artinya kemana? Mana-mana. Jadi inni wajjahtu wajhiya, inni wajjahtu qalbi, kata Imam Ghazali. Sungguhnya aku telah menghadapkan, bukan wajahku, hati yang kita hadapkan. Ini kadang-kadang ini ngadep kiblat, artinya ke Parung. Ya kan? Betul nggak kira-kira omongan saya? Jadi inni wajjahtu wajhiya, inni wajjahtu qalbi. Ya Allah, sungguhnya aku mengarahkan hatiku. Bukan inni wajjahtu wajhiya, karena bisa jadi wajahnya ke kiblat, hatinya kemana-mana, ke Cinangka, Wates, nah, tempat mancing tuh ya. Iya, tuh belok kiri lurus saja ada turunan, sebelah kiri empang, sebelah kanan masjid, betul? Iya, saya juga tahu itu. Sebab sering ketemu orang Cilandak, kayaknya nggak jauh dari sebelah Blor Al-Ma'arif ini orang. Maka wajjahtu wajhiya, wajjahtu qalbi, kata Imam Ghazali. Yang kita hadapkan bukan wajah kita, hati kita. Karena bisa jadi wajah kita ke kiblat, hati kita kemana? Mana-mana. Hudurul qalbi, hadirnya hati, bukan hudurul wajhi. Kalau wajahnya memang di situ, tapi hatinya bisa kemana-mana. Yang kedua at-tafahumu limaknal kalim, memahami bagi arti ucapan. Makanya doa iftitahnya difahami, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baru Fatihahnya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, terus sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pahami, terus surahnya pahami. Allahu akbar, rukunya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Paham itu. Sami Allahu liman rabbana walakal hamdul samawati wa minul ardi wa min umma syi'ta min syai'im ba'du. Allahu akbar, sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pahami itu. Terus duduknya rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'anni. Sujud lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Naik lagi, nanti tahiyatnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi kata ulama, selama ini kita kurangnya tidak memahami bacaan-bacaan dalam sholat maghrib. At-tafahumu limaknal kalami, memahami bagi arti kalam, ucapan kita. Pahami. Nanti lihat lagi fikihnya. Yang fikih di madrasah dulu kan ada terjemahannya tuh, kita baca. Bab orang apal tapi nggak tahu artinya, ini kekurangan kadang-kadang sholat kita. Makanya diajar sini at-tafahumu limaknal kalam, memahami bagi arti ucapan kita. Itu dulu di madrasah, dan wajjahtu wajhiya lillah, dia terjemahin tuh sama guru kita. Nih, dah mudah-mudahan ada manfaatnya ya malam ini, menambah kualitas ibadah kita. Saya mohon maaf, memang sudah 3 minggu sebelum 3 minggu kurang sehat. Saya tidak katakan sakit, kurang sehat. Ternyata hasil CT scan itu ada penyumbatan pembuluh darah di otak. Makanya saya sering lupa nih. Sering lupa. Kalau keluar rumah lupa pakai pici ini. Lupa nggak bawa kacamata. Cuma dompet nggak pernah lupa saya bawa terus. Akhirnya saya dites psikotes lagi sama dokter. Diuji lagi macam-macam. Bapak masih suka pulang ke rumah, lupa pulang ke rumah? Enggak, itu buat orang beleguk. Iya. Saya ditanya, Bapak masih suka lupa pulang ke rumah enggak? Alhamdulillah. Saya coba alamatnya RT RW-nya, nomor telepon saya masih ingat. Nama istri, alhamdulillah saya nggak salah sebut. Di psikotes lagi sama dokter, nama istri, nama anak. Istri saya Saidah, kalau saya sebut saja Ayu Ting Ting, wow, digetok banget.
getok pakai sendok air di masaknya. Anak saya sebut juga, umur, ingat tanggal lahir. Jadi efeknya lupa. Yang kedua ngomong sering keselip. Karena instruksi otak kecilnya lambat, maka di sini agak lambat. Akhirnya hasil CT scan ada penyumbatan darah di pembuluh otak. Orang bilang dokter stroke akut juga, cuma tidak berdampak pada fisik, alhamdulillah. Diuji segala macam, uji berhitung lagi kurang-kurangan, pengurangan lagi. Kalau penambahan mah enak pengurangan. Sembari tidur bapak rebahan, mau diuji hitung-hitungan. 100 kurang 7 berapa? 93 kurang 7, ayo 86 ya. 86 kurang 7 berapa? 59 kurang 7 masih gampang. 52. Kesononya sudah nggak bisa jawab. Udah dok, jangan nanya, saya tidurnya sekalian nih mumpung rebahan. Jadi Allahu Akbar. Ini efek dari diabetes mellitus. Maka soal makanan saya wanti-wanti betul. Itu berangkat dari makanan. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Quran begitu ya. Fal yanzuril insanu ila, Allah ajarkan hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Allah sudah fal yanzuril insanu ila ta'amih, karena makanan. Saya nggak doyan-doyan makan amat sih, jadi nggak dokoh-dokoh amat. Cuma kadang-kadang kalau kita penceramah ini kan malam bubar maulid jam 12. Saya pernah sama Habib Lutfi ceramah, beliau kalau ceramah kan lama tuh, selesai acara jam 3, makannya setengah 4. Saya bilang, Bib nih kita sahur aja dah. Ya sahur aja dah. Udah makan setengah 4 lah. Pulang ke rumah kan pasti langsung tidur, nenep itu makanan, itu bisa jadi gula. Jadi ini efek dari diabetes, kekentalan, kadar gula dalam darah yang banyak sehingga darah jadi kental. Kalau darah kental itu berarti sirkulasinya nggak lancar. Efeknya ke jantung, Pak. Alhamdulillah saya cek lab kemarin, saya tanya fungsi ginjal masih bagus. Itu naudzubillah nih. Bisa efek. Jadi kalau yang namanya makan nih, ini ada makan nggak nih? Nggak ada makan, Pak. Udah nggak ada nampan, mas, saya lihat nggak ada makan. Ini efek dari makan ya. Kalau makanya falyanzuril insanu ila ta'amih. Ya yang halal itu nggak mesti thayyib, makanya Allah marzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban, mesti yang thayyib. Maka yang pahit-pahit itu sebelum obat, Pak. Saya kalau beli somai itu, Kang somai Pak, ada kentang, saya bilang pare aja semuanya. Ini tumben Pak, biasanya nggak ada yang beli pare. Ini somai beli pare semuanya. Saya kalau beli gado-gado parenya yang banyak, ini mau beli gado-gado beli pare, udah pare aja. Maka orang dulu kan dilalap pare ya, betul nggak? Ya, ini yang masih dokoh-dokoh makan, di mana makanan enak tahu aja. Oh kalau ke soto mau soto Pinang. Kalau tuh nyebut makanan aja lupa. Pecak gurame itu di Jagakarsa tuh, pinggir jalan, karena pindah ke dalam. Ya, bench radio langsung ke dalam masuk tuh, ada langganan saya tuh. Kadang-kadang kita nyebutin tempat makan enak, tahu di mana aja makanan enak tuh. Iya, makanya kalau doyan makan hati-hati rentan tuh. Ini mudah-mudahan Allah segera. Saya terapi terus Pak, terapi macam-macam, mau dokter, mau herbal segala macam. Biar saya ini ya, niatin biar sempurna ibadah gitu aja. Biar bisa baca Quran, bisa ngelihat Al-Quran, karena mata juga berpengaruh, bisa ke mata tuh. Efek diabetes. Jadi yang masih sehat ini bersyukurlah dan jaga makan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifaa wa likulli saqamin shifaa wa likulli saqamin shifaa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illa anta la yasukul khaira illallah, la ilaha illa anta la yasrifus su'a illallah, la ilaha illa anta fama kana min ni'matin faminallah,
la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la haula wala quwata illa billah. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu bal minna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.